Perkenalkan, nama saya Zakir Mansyah Silalahi, NIM 11S25033 dari Prodi Informatika. Pada video ini, saya akan menjelaskan simulasi discrete event simulation untuk sistem piket mahasiswa ITDEL. Studi kasusnya adalah proses pengisian ompreng yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pengisian lauk, pengangkutan ke meja, dan pengisian nasi. Simulasi ini menggunakan metode discrete event simulation, yaitu sistem yang berubah berdasarkan kejadian atau event tertentu, bukan secara kontinu. Nah, di sini sistemnya ada 7 petugas dan ada 60 meja dan 180 ompreng. Nah, eee, kenapa ini disebut discrete? Karena perubahan sistemnya terjadi saat, eee, pertama itu lauk selesai diisi, kemudian ompreng selesai diangkut, dan nasi selesai ditambahkan. Waktu meloncat dari satu event ke event berikutnya, bukan secara kontinu. Nah, di sini saya menggunakan SIMPy untuk membuat simulasi berdasarkan event, random untuk menghasilkan waktu acak sesuai soal, dan pandas untuk menyimpan dan menampilkan hasil simulasi. Nah, kemudian ada parameter sistem, yaitu eh, saya mendefinisikan parameter sistem sesuai soal yang dimana ada 60 meja, 3 mahasiswi, 3 mahasiswa per meja, dan total omprengnya itu ada 3 kali 60 yaitu 180. Kemudian di sini ada kelas sistem piket. Nah, ini itu untuk mempresentasikan sistem piket sebagai sebuah model simulasi. Nah, kemudian ada resource petugas. Nah, resource ini digunakan untuk memodelkan petugas yang kapasitinya itu menunjukkan beberapa petugas yang bisa bekerja bersamaan. Totalnya ada eh, 3 ditambah 2 ditambah 2, yaitu ada 7 petugas sesuai soal. Nah, kemudian ada proses isi lauk, di mana fungsi ini mensimulasikan proses pengisian lauk dengan waktu acak antara 30 sampai 60 detik. Setelah selesai, ompreng dimasukkan ke antrian angkut. Ini menunjukkan adanya event pertama, antrian angkut. Kemudian ada proses angkut. Ini adalah bagian yang bikin proses angkut dilakukan secara batch, yaitu membawa 4 sampai 7 orang sekaligus. Membawa 4 sampai 7 ompreng sekaligus. Jika antrian sudah minimal 4, maka dilakukan pengangkutan. Ini menunjukkan sistem discrete dengan event batch processing. Nah, kemudian ini adalah proses isi nasi. Setelah ompreng sampai di meja, dilakukan pengisian nasi dengan waktu acak 30 sampai 60 detik. Ketika selesai, waktu dicatat sebagai waktu penyelesaian. Nah, ini selesai. Kemudian di sini ada fungsi run simulation, di mana fungsi ini adalah untuk menjalankan seluruh proses simulasi sampai semua ompreng selesai diproses. Nah, Streamlit ini digunakan untuk membuat tampilan interaktifnya. Nah, nanti jika kita menjalankannya akan ada tombol untuk menjalankan simulasi dan hasilnya akan ditampilkan dalam bentuk grafik dan tabel. Nah, dengan adanya simulasi ini kita bisa mengetahui waktu penyelesaian total sistem, distribusi waktu, serta efisiensi pembagian petugas. Dan model ini dapat dikembangkan untuk menganalisis apakah jumlah petugas sudah optimal atau belum. Jika kita jalankan menggunakan Streamlit, maka bisa kita lihat seperti ini jalankan simulasi, maka akan terlihat total ompreng, total meja, jumlah petugas, dan kapan akan selesai. Ini adalah grafiknya, ini adalah detail datanya. Nah, kesimpulannya, simulasi ini berhasil memodelkan sistem tiket bagi sistem discrete berbasis event. Sistemnya berjalan berdasarkan kejadian pengisian dan pengangkutan, bukan berdasarkan waktu kontinu. Sekian video saya.